Kelihatan nih slide-nya teman-teman? Terbaca, Pak. Baca ya. Oke. Oke, yang lain silakan hidupin kamera dulu ya. Nah, kita sama-sama lah, biar kita sama-sama belajar dan saya bisa memastikan kalian dapat materinya ya. Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang sistem proyeksi Mercator. Ini mohon maaf dulu kalau soal saya agak-agak bintang ya, ini lagi kurang enak. Apa nih suaranya mendengung. Oke. Nah, seperti biasa ya kalau kuliah sama saya, kalau ingin bertanya langsung raise hand atau langsung ngomong aja ya, nggak apa-apa. Dipotong di tengah-tengah pun tidak apa-apa ya. Oke, nah hari ini belajarnya tentang proyeksi Mercator itu apa, koordinator Mercator, bidang isometrik itu apa, sama distorsi ya, pada sistem proyeksi Mercator. Ya. Nah, proyeksi Mercator itu suatu proyeksi yang sering digunakan ya di dunia pemetaan ya, terutama di Indonesia lah terutama ya. Nah, proyeksi Mercator sering digunakan ya. Kenapa sih proyeksi Mercator sering digunakan? Yang pertama, yaitu paling paling penting itu adalah conform ya, karena sifatnya conform ya, itu mempertahankan si bentuknya. Jadi bentuknya itu dipertahankan ya kalau proyeksi Mercator conform. Nah, sifatnya sebenarnya dia tuh merupakan proyeksi silinder atau tabung. Jadi kalau kalian masih ingat yang diajar Bu En kemarin ada bola. Nah, bola itu dimasukin sebuah tabung. Tep, gitu ya. Nah, terus akan tempel ke sisi tabung lalu tabungnya dilepaskan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, selalu sifatnya normal dan menyinggung ya. Nah, dalam artian menyinggung ini adalah si aduh, tidak bisa pakai ini ya. Nah, berarti dia tuh menyinggung gini, set tabungnya. Kebayang ya? Kebayang gak nih gambar tabung? Halo, halo. Kebayang gambar tabung nih? Bayang, Pak. Kebayang ya? Gambar tabung ya. Nah, jadi pada proyeksi Mercator ini sisi-sisi ini saja sebenarnya yang bentuknya sama nih. Nih sisi sini. Yang menyinggung di ini anggaplah menyinggung ya, yang menempel di sisi tabungnya ya. Nah, itu kalau kita turunkan seperti ini nih. Nah, jadi sifat Mercator ini adalah conform, dia mempertahankan bentuk ya. Bentuknya mirip nih dengan bola aslinya gitu. Dengan orientasi bumi ya, yang berbentuk bola atau geoid atau ellipsoid. Ya. Nah, tapi keuntungannya adalah di bagian ekuator dan sekitarnya bentuknya sama, conform bentuknya. Tapi semakin ke kutub, maupun mau itu kutub selatan dan kutub utara dan kutub selatan, bentuknya semakin terdistorsi. Ya. Bentuknya semakin tidak sama. Contoh ya, sebenarnya bentuk atau bentuk dan luasan bentuknya sama, tapi luasannya berbeda ya. Nah, contohnya ini nih, di kutub selatan itu sebenarnya luasannya hampir sama dengan Australia, hampir mirip. Tapi jika digambarkan dengan proyeksi Mercator, bentuk si bentuk si kutub selatan tuh makin lebar, tidak sesuai dengan bentuk aslinya, luasan aslinya. Dia semakin ke kutub semakin terdistorsi. Contoh lagi, Australia sama Greenland nih, Greenland nih. Aslinya itu
luasan mana kira-kira? Finland atau Australia? Kira-kira teman-teman. Australia, Pak. Australia, betul. Nah, tapi kalau kalau digambarkan dalam proyeksi Mercator, dalam peta Mercator, si Greenland terlihat lebih besar daripada Australia. Kenapa? Karena Australia itu berada dekat dengan garis ekuator. Garis ekuator ya. Di nol, di lintang nol ya. Nah, sementara si Greenland itu jauh dari lintang nol. Nah, itu penyebabnya. Jadi semakin dia ke bawah, ke utara atau ke selatan, makin terdistorsi luasan dan jaraknya ya. Nah, itu kelemahan dari proyeksi Mercator. Lanjut ya. Kok nggak hilang? Oke, terus nah Mercator ini merepresentasikan garis yang mempunyai azimut konstan pada peta. Nah, yang artinya ya tidak ada perubahan sudut ya atau azimut ya. Azimutnya konstan. Jadi kalau emang sesuai garis ini ya arahnya ke sini. Arahnya benar-benar ke utara ya. Jadi tidak ada perubahan arah ya yang dibuat akibat diproyeksi secara Mercator. Jadi kalau dari Lampung nih mau ke lokasi ini ya udah kita tinggal arahin ke utara terus saja dan dia akan nyampe gitu ya. Pasar ngomongnya seperti itu ya. Nah makanya proyeksi Mercator ini sangat sangat sering digunakan pada peta laut ya yang membutuhkan navigasi. Jadi kita misalkan dari Australia Indonesia nih, jadi kita mau ke arah kutub misalkan ke situ. Ya udah kita tinggal arahin aja kompas ke selatan gitu. Ke selatan ya udah tinggal lurus saja ngikutin arah ke selatan. Nah, lalu kita secara otomatis akan menuju ke arah yang sama dengan si peta Mercator ini. Itu yang mudahnya. Kan sebenarnya kan kalau bumi kan aslinya kan bentuknya ini ya. Ini ya tuh. Nah, kan kalau dia aslinya kan dia ke bawah gini ya, set utara kalau ke utara ya. Nah, ini dari sini nih. Nah, ini kalau ini sama nih dua ini sama akan mengarah yang ke titik yang sama ya. Paham nggak kalau ngeliat gambar ini, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Jadi ini kalau dia arahnya ke selatan ke sini, ini titiknya. Nah, ini di sini nih. Bawah ya ke bawah sini lah ya. Nah, jadi dia arahnya kan sama persis ya, tidak ada yang diubah. Sedangkan kalau proyeksi lain mungkin saja terjadi perubahan arah. Nah, kalau Mercator ini sangat konstan arahnya, jadi sangat bagus untuk navigasi. Terus tidak ada perubahan skala pada garis ekuator. Nah, pada garis nol ini ekuator tidak ada perubahan skala. Jadi bentuknya pas, jaraknya pas, sudutnya pas ya. Kalau di garis ekuator itu paling perfect. Nah, berarti sebenarnya Indonesia sangat beruntung ya berada di garis ekuator. Jadi kita pakai peta Mercator pun sudah boleh, sudah bisa. Nah, tapi kalau kita misalkan pergi ke Cina atau ke mana nih, Amerika bagian utara atau Kanada gitu ya. Nah, kalian nggak bisa pakai Mercator karena untuk melihat si luasannya, karena luasannya bakal terdistorsi kalau pakai Mercator. Nah, gitu. Jadi proyeksi itu ditujukan ya untuk itu ya, menggambarkan ke dari bumi yang bulat atau bola atau geoid ke bidang datar. Makanya peta-peta yang kalian lihat di Atlas
itu semua sudah terproyeksi ya. Atau lihat globe tuh ya. Gimana Pak cara ngeprint si bola itu ya? Kok bola bisa ditaruh di bola sih kertas itu? Nah itu pun pakai sistem proyeksi ya. Tadi ada proyeksinya dipotong-potong, ditempel-tempel. Makanya dia bisa nempel ke bola itu ya. Nah, yang ketiga, titik 0 sumbu Y dari sistem koordinat peta terletak pada garis ekuator. Nah, sumbu 0 Y-nya di garis ekuator ya. Ini nolnya. Lalu nanti ke atas, terus ke bawah. Garis apa? Garis bujurnya ya. Bujur selatan, bujur utara, bujur selatan. Nah, digunakan biasanya untuk peta laut ya, untuk navigasi. Ini sangat bagus, terutama di Indonesia. Karena arahnya tetap nih. Jadi kita kalau misalkan nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih kompas, terus kita mau ke arah Australia misalkan, ya udah kita tinggal arahin ke bawah, berhenti di sini, terus ke arah timur. Itu ya mudah ya. Nah mungkin nanti ada acara orienteering ya dari ini ya, dari prodi dan himpunan mungkin nanti. Gimana sih cara menggunakan kompas dengan bagus itu ya? Biar tahu apa gunanya bawa kompas kemana-mana tuh. Oke, kita lanjut. Oke, coba mungkin satu atau dua orang jelaskan kelebihan atau kekurangan dari sistem proyeksi Mercator tadi. Yo, silakan ya. Siapapun lah, boleh bebas. Adi, boleh di. Aduh. Iya Pak, izin menjawab Pak. Kalau menurut saya, Oh, kelebihan apa keuntungan? oh, Oh, oh kekurangan. kelebihan aja Pak. Nah, kelebihan, boleh. Kalau menurut saya kelebihannya itu pertama, dia itu bisa menggambarkan satu dunia full Pak tanpa terpisah-pisah. Hmm. Nah, kedua itu khusus untuk ekuator itu distorsinya minimum, sangat minimum Pak. Oke, itu aja. Iya Pak, makasih Pak. Oke, Dapat juga digunakan sebagai navigasi laut Pak. Makasih Pak. thank you Di. Semoga semuanya nangkep sama kayak Adi ya. Saya ini khawatir. Ada dari zaman ke zaman ada yang aktif banget, ada yang tidak, ya ada yang tidur aja ya. Semoga semuanya sepengetahuannya seperti Adi dan yang lain yang memperhatikan. Kekurangan coba silakan selain Adi. Masa harus saya tunjuk ya, nggak apa-apa. Izin menjawab, Pak. Apa nih? Perkenalkan saya Muhammad Nabil Altar, S NIM 021. Jadi menurut saya untuk kekurangannya pada bumi bagian utara dan bumi bagian selatannya itu sangat terdistraksi, Pak. Terdistorsi, Pak. Nah, oke. Ada lagi? Nabil ya? Ada lagi Nabil? Nah, peta kamu tuh apa? Sistem apa tuh? Background kamu menarik tuh. Saya coba. Itu Mercator juga, Pak. Apa itu? Mercator juga, Pak. Mercator ya. Nah, ya. Bener nggak Mercator tuh? Ayo. Terbuka lagi, Pak. Coba tuh saya spotlight tuh biar semuanya lihat. Lihat garisnya. Garisnya lurus apa melengkung tuh? Masih melengkung ya? Nah, itu nanti ada yang disebut UTM ya. Oke, sip. Oke, kita. Thank you Nabil. Oke, yang lain juga ya. Semoga sampai yang sekarang masih bisa ngikutin lah ya kekurangan dan kelebihan Mercator ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, terus kita akan bahas tentang bidang isometrik atau bidang bola ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa koordinat yang kita dapatkan di pengukuran, baik itu menggunakan GPS atau menggunakan si teodolit segala macam, itu nantinya
akan berada di bidang elipsoid. Karena kita dapat apa? Lintang dan bujur ya, sama tinggi. Ya. Yang kita lakukan pengukuran di lapangan itu nanti di bidang elipsoid ya. Semuanya ya, bidang elipsoid. Nah, untuk merubahnya ke peta, untuk merubahnya ke peta, nah kita harus mereduksi dulu ke bola ya, ke bidang isometrik. Kenapa Pak harus ke bidang isometrik? Karena lebih mudah melakukan proyeksi itu dari bola ke bidang datar. Kenapa? Kira-kira karena ya kalau dia bolanya lonjong, kalau misalkan silinder tadi misalkan, nah kan yang akan kena singgungannya lebih kecil nih daripada kalau bola. Ini kebanyakan, nah, lebih banyak ya area yang bersinggungan. Nah makanya butuh diubah dulu atau direduksi dulu ke bola, baru setelah bola baru diproyeksikan ke peta ya. Jadi nggak bisa kalau ada pertanyaan bisa nggak bidang elipsoid langsung ke peta, nggak bisa, harus ke bola dulu satu-satu prosesnya ya. Dari elipsoid ke bola atau bidang isometrik baru ke peta. Nah yang perlu diingat adalah untuk proses reduksi ini dari elipsoid ke bola, kita harus merubah si lintang bujur geodetik, lintang bujur elipsoid ya, bisa elipsoid ya, elipsoid ke lintang bujur isometrik. Kita kasih aja istilah gitu ya, isometrik, sama isometrik. Nah kalau tingginya itu tidak mengalami perubahan. Jadi hanya mau di H geodetik, H isometrik, tingginya pasti sama. H E sama dengan HI. Tingginya sama, tidak ada yang diubah. Nah, khusus untuk bidang proyeksi Mercator, jadi lintang dan bujur elipsoid atau lintang bujur geodetik diubah ke lintang bujur isometrik. Nah, untuk Mercator tadi ya, yang pertama itu agar mudah ingatnya, tidak ada perubahan dari bujurnya. Jadi bujur geodetik sama dengan bujur isometrik. Kenapa Pak? Kok sama bujurnya? Nah, karena saat bujur itu apa bujur itu kira-kira? Sumbunya sumbu apa? X apa Y? Bujur itu ini ya, bujur ya. Gue Pak. Nah, bujur itu ini. Nah, ini sama ini mau dia bentuk elipsoid ke bola kan cuma di apa digepengin ke gini ya. Nah, itu bentuknya akan sama. Besarnya akan sama. Yang beda adalah lintangnya. Lintang itu ini nih. Ini akan berbeda nanti jaraknya. Nah, makanya perlu ditransformasi atau diubah ya dari lintang geodetik ke isometrik. Nah, sedangkan bujurnya nggak usah diubah. Nanti elipsoid ke isometrik. Harus diubah lintangnya saja tapi ya. Bujurnya tidak usah. Nah, terus gimana Pak cara merubah lintang isometrik ke lintang geodetik ke lintang isometrik? Nah, tadi atau kita kasih nama aja deh. Bisa Q, bisa tadi lintang itu ini ya, lintang isometrik ya. Nah, ini E. Lintang
ellipsoid. Nah, penamaan hanyalah penamaan ya, jadi kalian bisa bebas gantinya asal kalian hafal ya. Ini bisa juga kita sebutnya lintang isometrik ya. Tapi biar beda mungkin dibuat dalam notasi Q. Lintang isometrik Q sama dengan len dalam kurung tan bla 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 ini ya. Nah, ini tinggal dicatat aja ya. Nah, terus apa aja Pak parameter yang dibutuhkan ya? Parameter yang dibutuhkan berarti hanya dua ya. Lintang ellipsoidnya berapa sama E-nya berapa. E ini kan adalah akar dari eksentrisitas ya, karena eksentrisitas itu kan notasinya E pangkat 2. E pangkat 2. Nah, eksentrisitas ini ya kita dapatnya dari parameter ellipsoidnya ya. Ellipsoid sebagai S84 gitu ya. S84 yang nanti ada sendiri E-nya berapa, E kuadratnya berapa. Nah, terus diakarin aja deh. Dapat E. Dimasukin ke rumus ini, masukin, ini masukin. Lalu lintangnya masukin ke sini 1, 2, 3. Nah, ini tinggal buat rumusnya aja ya sebenarnya. Nah, mungkin kita tidak usah menurunkan rumusnya ya, nanti kalian malah tambah bingung kalau diturunkan rumusnya. Nah, silakan pakai saja yang sudah ada. Oke, teman dulu nih sampai sini. Belum ya? Oke. Atau saya yang bertanya nih. Tadi apa aja yang harus diubah? Dari ellipsoid ke isometrik, lintang apa bujurnya? Lintang. Coba saya tanya yang enggak di depan kamera ya. Adi, Tri Subcipto. Saya waiting room. Adi mana Adi? Adi Tri Subcipto. Gak ada nih Ade. Oke. Ilham Fadilah. Ya, Pak. Berarti apa aja Ham yang harus diubah dari ellipsoid ke isometrik? Halo? Mana Ilham tadi? Nah, hilang lagi. Atau Alvin. Alvin. Enggak hilang. Alvin, mana Alvin? Alvin ini jarang ngidupin kamera nih, saya lihat-lihat. Alvin, apa aja yang harus diubah dari ellipsoid ke isometrik untuk mendapatkan peta Mercator? Lintang itu. Bujurnya perlu diubah nggak? Halo? Ya, perlu diubah nggak bujurnya? Udah malah di mute si Alvin. Tidak, Pak. Kenapa? Di unmute aja nggak apa-apa. Musik juga. Mana ini Alvin nih? Ya, Alvin malah di mute lagi. Coba deh, waiting room. Tahu, Pak.
Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Ayo aja bisa ngasih tahu kenapa bujurnya tidak diubah. Boleh siapapun kalau yang ini. Bisa dijawab, Pak. Ya, Bill. Ya, karena bujur itu tidak berubah karena panjang bujur elipsoid dan bujur bola itu sama, Pak. Oke, sip. Itu ya, Apin ya. Ini jangan ambil sama Adi doang nih aktif nih, yang lain juga lah. Kan sama-sama dapat nilai ya. Nilai keaktifannya saya kasih yang sering nanya aja lah, sisanya saya nolin aja ya. Lumayan 10 poin tuh. Yang AB bisa jadi B nanti kalau tidak aktif ya. Saya sudah nyimpan beberapa nama yang aktif ya, jadi yang tidak aktif ya sorry to say ini. UTS boleh gede tapi tidak aktif ya ketahuan. Oke, kita lanjut. Dan yang aktif jangan takut dibilang ini ya, jangan takut dibilang apa, cari muka ya, enggak. Emang harus nanya ya sebenarnya kalau kuliah. Saya pun dulu ya nanya, cuman kalau memang bingung ya. Jadi kan kalau sekarang kan malas tanya kan karena males aja gitu. Oke, kalau tadi dari ellipsoid ke isometrik ya. Sekarang kalau dibalik gimana Pak? Keadaannya dibalik, kita dari peta mau ke ellipsoid gitu. Kita dapat peta doang nih, cuman kita mau ubah ke ellipsoid ya. Nah ini jarang terjadi sebetulnya, teman. Mungkin saja terjadi ya dalam beberapa kasus. Nah ini dibalik ya. Kalau tadi ellipsoid ke bidang isometrik, ini bidang isometrik ke ellipsoid. Nah ini sangat mungkin terjadi ya. Tapi ini jarang banget ditemukan hal seperti ini. Nah kalau memang ada kejadian seperti ini ya ditransformasi lagi ya. Rumus utamanya ini. Ingat ya, masih ingat ya, Q ini tadi sama dengan lintang isometrik ya. Ini khusus lintang ya, bujurnya kan tidak ada perubahan ya, jadi aman. Cuma rumusnya simple ya. Lintang elipsoid sama dengan 2 akos tangan dari E, Q plus K0 Pi per 2. Nah, tapi parameter kuncinya tuh K dan ini lintang elipsoid. Nah, sudah. Makanya perlu dilakukan iterasi ya. Seperti yang sudah dulu ya. Koordinat ke apa sih? Koordinat otomatis ke geodetik kalau nggak salah. Nah, ini di iterasi K0-nya. Jadi di K0 dia ke sini dulu. Nah, untuk perhitungan pertama adalah ininya lintang di lintang ke 0. Nah, K0-nya dianggap 0. Iterasi ke 0. Masukin rumus, dapat lintang pertama, baru dimasukin ke sini. Sini sama ke sini. Dapat K0. Setelah dapat K0, masukin K0-nya ke sini. Hitung lagi habis itu. Ininya hitung lagi. Terus masukin lagi ke sini. Ke sini dan ke sini. Baru dapat K0 yang iterasi pertama. Masukin lagi. Gitu ya alurnya ya. Ngitung K0. Jelek banget ya. Hitung K0. Terus setelah dapat K0-nya di awal dianggap 0, hitung lintang elipsoidnya, setelah itu
Ini yang ke 0, terus hitung lagi ke 0-nya. Ke 0 ke 1 tapi ya, iterasi ke 1. Baru lanjut lagi. Bintang elipsoid, iterasi pertama, dan seterusnya. Sampai nilai iterasi ke N dan N sebelumnya itu hampir mirip lah. Nilainya hampir mirip. Masih ngerti kan konsep iterasi ya, teman-teman? Kalian udah pernah coba belum iterasi sama Bu En? Ya, halo. Belum pernah nyoba ya iterasi ya? Belum, Pak. Belum ya? Udah apa belum sih? Halo. Ya gak, Raga tadi ngomong. Udah coba belum gak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, mungkin nanti saya kasih tutorial kali ya. Udah pada install MATLAB belum? Udah, Pak. Udah ya? Belum, Pak. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Yang udah siapa? Ade ya? Ade Triara Dita. Udah apa belum? Belum ya? Nah, berarti kalian nanti tugasnya install MATLAB tuh di kolom chat ya. Nanti linknya cari sendirilah, ada. Cari aja yang crack-crackan ya, MATLAB. Nah, karena nanti kalian ini kedepannya akan banyak coding ya. Nanti akan belajar Python, akan belajar MATLAB, C++ mungkin ya. Ya sudah, mungkin dipelajari di pengantar komputer dan software ya. Belajar C++ nggak? Di komputer dan software belajar apa? TPB. C++, Pak. C++ ya. Nah, MATLAB itu lebih mudah ya daripada C++ ya. Cuman konsepnya agak-agak mirip. Dia coding ya, tapi lebih mudah MATLAB daripada C++. Jadi kalau kalian sudah bisa C++ ya MATLAB sangat-sangat gimpil lah. Kalian tinggal masukin aja. Contoh aja nih. Ya. Notepad. Nah, tadi, aduh ini keliru dulu deh. Nah, saya kasih gambar sedikit ya. Jadi kalian mau nulis rumus Q tadi ya, tinggal aja nanti tulis Q sama dengan ln dalam kurung tan itu tan D kalau nggak salah ya. Tan ya kalau salah. Terus dalam kurung pi, tulis semua rumusnya di sini. Misalkan gini-gini lah ya, misalkan ya. 4/2 ditambah L atau lintang dibagi 2 misalkan gini deh ya. Terus udah kan tinggal nulis sini aja, tapi nanti sebelum itu kalian masukin nilai lintangnya berapa, misalkan 152, bla 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 misalkan. Nanti langsung keluar hasilnya, Q sama dengan sekian, Q sama dengan misalkan 150, bla bla bla. Kalian di MATLAB tuh tinggal masukin notasinya sama masukin rumusnya, terus tinggal di run deh. Sesimpel itu ya kalau MATLAB ya. Makanya nanti kalian coba diinstal dulu biar enak ya. Oke, ada baru masuk nih 3 orang ya. Tapi itu juga dengan iterasi. Nah, dengan MATLAB kalian tinggal tulis rumus-rumusnya, lalu ada notasi untuk iterasi, lalu tinggal di run deh. Nanti tuh semuanya sama. K0 N sama K0 iterasi ke N sama N sebelumnya sudah hampir mirip. Udah berhenti iterasinya. Jadi kalian akan lebih mudah. Oke, coba. Gak usah ini ya.
perbedaan lintang itu isometrik dan geodetik. Coba deh, mungkin satu orang aja deh. Selain Tak Adi dan Nabil ya, tadi sudah perbedaan nilai lintang isometrik dan lintang geodetik. Boleh teman-teman. Ini menjawab Pak. Marcel ya, silakan Marcel. Ini nama saya Marcel Gamalin 68. Menurut saya perbedaan lintang isometrik dan lintang geodetik, lintang karena ini Pak, sumbunya karena ada proses reduksi, jadi sumbunya menjadi di isometrik jadi lebih pendek Pak. Jadi lebih lengkung di ini Pak, di elipsoid. Lebih lengkung di geodetik ya. Iya Pak. Oh iya, betul. Oke, thank you Marcel, sangat bagus ya. Nah, padahal saya nggak menjelaskan ya, cuman sudah bisa nalar sampai ke sana gitu ya, bagus ya. Jadi kan ya lintangnya kan kelengkungannya pasti beda ya. Kelengkungan mana ya, coba kita lihat gambarnya. Nih, kelengkungan si lintangnya akan berbeda nih ini sama ini. Lebih lengkungin ya, karena kenapa? Karena elipsa itu lebih lonjong daripada bola gitu. Jadi panjang si lintangnya lebih panjang gitu, lintangnya daripada si bola. Itu aja yang makanya kenapa harus di ini ya, diubah. Oke, kita lanjut ke masih ya di Mercator ya. Di Mercator tuh ada faktor skala ya. Ini ada faktor skala. Kenapa ada faktor skala? Karena tadi ya, sifat di Mercator tadi, semakin dia ke atas, ke kutub atau ke bawah ya, nah itu akan ada faktor skalanya yang mempengaruhi. Nah, makanya faktor skala di garis ekuator itu nanti akan 0 sampai tahingga ya, sampai tahingga. Nah, sedangkan kalau lintangnya itu lintang 0, n-nya kan nanti nilainya kalau dimasukin bisa dicoba sendiri, kalau dimasukin itu nanti hasilnya ya kayaknya 0, tidak ada faktor skala. Tapi semakin lintangnya ke atas atau ke bawah, semakin besar ada nilainya, dan maka faktor skalanya makin besar sampai tahingga ya. Makanya tadi ya, kalau di Mercator itu makin dia ke kutub, baik itu utara atau selatan, dia makin bentuk luasannya makin tidak beraturan ya. Luasannya makin melebar karena ada faktor skala ini. Tolong diingat ya rumusnya ya. Tuh. Terus kita bisa menentukan koordinat easting atau X dan northing atau Y nyebutnya ya. Bagaimana? Rumusnya sangat mudah ya. Y sama dengan, kalau dasarnya adalah A integral 0 sampai Q dQ ya. Ya atau bisa aja langsung lah, Y sama dengan A dikali Q. Q itu tadi lintang isometrik ya. Nah, ini baru masuk nih, kenapa nih? Silahkan masuk sendiri lah ya. Oke, lanjut ya. Y sama dengan A dikali Q. Jadi kalau mendapat Y tinggal masukin A. Ini kan parameter elipsoid ya. A. Q lintang isometrik yang sudah ditransformasi tadi. Jadi kan tadi prosesnya kan masih elipsoid ke isometrik ke peta ya. Ke peta Mercator. Nah, tadi elipsoid itu masih lintang bujur elipsoid. Tadi kalau iso itu metrik itu lintang bujur isometrik. Kalau peta itu XY, bentuknya ada XY ya. Nah,
Jadi ini sebenarnya koordinat Mercator itu ya, easting dan northing. Nah, cara merubahnya itu ya, Y-nya A dikali Q. Terus kalau X, nilai X-nya adalah A dikali lintang minus dikali bujur ya, bujur dikali meridian sentral. Ini adalah meridian sentral. Meridian sentralnya adalah ya titik nolnya lah ya, titik nol dari titik meridiannya. Nah, dalam kasus koordinat Mercator atau sistem proyeksi Mercator, si meridian sentralnya dipilih sembarangan. Jadi bebas mau berapapun nilainya ya. Tapi harus konsisten. Nah, dalam artian kalau memang mau meridian sentralnya mau misalkan 90 derajat misalkan, atau 17 derajat 30 menit misalkan. Nah, tapi harus konsisten dalam merubah si eastingnya. Semua misalkan ada yang mau diubah, ada 70 koordinat misalkan, 70 koordinat easting yang mau diubah dari koordinat bujurnya gitu ya. Dari nilai bujur. Nah, tapi walaupun dia si meridian sentralnya ini dipilih sembarang, tapi dia harus tetap. Jadi jangan satu titik meridian sentral 90. Terus 10 titik lainnya meridian sentralnya sekian. Nah, nggak boleh gitu. Meridian sentralnya harus boleh dipilih bebas, tapi harus konstan. Jadi semua koordinat eastingnya harus itu meridian sentralnya. Paham nggak untuk ini koordinat easting? Saya kasih contoh deh. Jadi misalkan tadi ya ada 10 titik, misalkan 10 titik, berarti kan ada 10 bujur ya, 10 nilai bujur. Nah, terus kita mau ubah ke easting, mau ubah ke Y. Nah, rumusnya kan ini nih. Berarti kan A ini kan parameter elipsoid ya. Sedangkan si nilai bujur ini ya bujur dari 10 titik ini. Nah, yang nggak ada kan ini nih, yang nggak ada si meridian sentral. Catat ya, meridian sentral. Nah, sedangkan kalau di Mercator meridian sentralnya bebas dipilih sembarang. Tapi dalam 10 titik ini ya harus sama. Kita harus milih dari awal. Saya mau meridian sentralnya kayak karena saya ulang tahunnya tanggal 20, misalkan, berarti dah 20 derajat aja deh. Oke, udah cukup 20 derajat. Ya udah, tinggal dimasukin rumusnya, A-nya berapa, lintang koordinat pertama berapa, dikurang 20. Gitu. Tapi untuk koordinat kedua, nggak boleh diubah si lintang, si meridian sentralnya ini. Harus 20 juga. Sampai ke perhitungan ke 10. Untuk 10 titik koordinat ini. Gitu ya. Jadi meridian sentralnya bebas, tapi nggak boleh diubah. Nah, nanti ada beda nanti perlakuannya sama di sistem proyeksi lainnya. Contohnya nanti ada di UTM ya. Nah, kalian sering tahu lah ya. Universal Transverse Mercator. Nah, itu nanti meridian sentralnya ditentukan sesuai zona. Dan nanti ditentuin. Misalkan di zona 48S meridian sentralnya sekian. Nanti di zona berikutnya beda meridian sentralnya. Gitu ya. Jadi beda-beda kalau di UTM nanti. Nah, tapi kalau di Mercator kita bebas milih meridian sentralnya berapa. Cuman harus konstan. Harus sama nilainya. Jika ingin transformasi dari koordinat elipsoid ke koordinat Mercator. Paham, teman-teman?
Sun nggak duta nih, pakai topeng duta. Iya boleh. Siapa nih? Itu bebas milih angkanya 0 sampai 360 apa gimana, Pak? Ya, 0 sampai 360. Bebas Oke, jadi. Pak. Makasih, Pak. Oke. Duta, paham duta? Pelan-pelan, Pak. Apa ya pelan-pelan? Orang nanya paham apa enggak pelan-pelan. Masih nyoba mahamin, Pak. Oh ya, apa yang mau ditanya? Coba yang kurang paham mana? Yang di koordinat esting menurut saya terlalu cepat sih, Pak. Percepatan ya, oke. Nah, jadi ya kan kalau konsepnya kan kita kan tujuannya kan goalsnya ya di kuliah ini kan untuk dapat koordinat isting. Aduh, saya lupa absen. Astagfirullah. Tunggu. Sabar ya. Saya kasihkan ngajar sampai lupa absen. Oke. Nah, tadi kan tujuan awalnya kan kita kan mau merubah si koordinat elipsoid yaitu lintang dan bujur elipsoid ya. Elips ke koordinat Mercator ya. Nah, tapi sebelum itu kan tadi kan diubah dulu ke lintang dan bujur si isometrik ya, di bola atau bola. Nah, setelah itu baru ke XY dalam Mercator. Nah, tadi yang sebelumnya kita sudah merubah nih dari elipsoid ke si isometrik ini. Nah, karena kalau northing dia pakai lintang isometrik ya. Nah, kenapa sih kalau isting kenapa nggak pakai bujur isometrik, Pak? Nah, karena kan tadi ya bujur elipsoid sama dengan bujur isometrik. Nah, jadi kita langsung aja deh pakai ini ya. Langsung aja pakai bujur elipsoid ya, karena sama aja. Nah, untuk nyari X-nya, koordinat X dari Mercator, ya rumusnya tinggal masukin ya A dikali bujur dikurang meridian sentral. Meridian sentral tuh ini nih, mana ya? Kalau kita lihat belakang. Nah, garis meridian tuh yang mana? Yang ini atau yang ini? Mana di sumbu X sama sumbu Y meridian? Ayo. Masih ingat nggak meridian tuh garis di mana? Sumbu X sama sumbu Y. Halo. Mana nih? Coba. Apa? Jadi meridian itu garis dari kutub utara ke selatan. Utara ke selatan atau apa timur ke barat? Kalau timur ke barat itu paralel, Pak. Paralel. Meridian Yang Y, Pak. sentralnya berarti di Iya, Pak. yang lain bisa ngasih pendapat? Meridian sentral. Izin menjawab. Disembui ya, Pak. Bu Y. Oke, sip. Di Y ya, ini meridiannya. Meridian ini paralel. Aduh, mana nih? Undu. Nah, jadi meridian sentral itu letaknya ada di ekuator. Di sini nih. Nah, karena nanti ke depannya kalian akan belajar UTM itu nanti akan dibagi zona-zona. Dipotong-potong nanti ya. Dipotong-potong ke depan. Jadi peta ini sama peta ini
nggak bisa dicampur, harus ditransformasi. Nah, tapi kalau di Mercator, ya. Nah, kalau di Mercator kita menentukan si meridian sentralnya, kita bebas ya, mau berapapun nilainya, karena tidak bergantung pada zona. Nah, jadi meridian sentralnya itu bebas ya, mau pilih 20, 1, bahkan 0, boleh. Nilai bujurnya berapa, bujur nolnya ya. Jadi tinggal dimasukin aja, A-nya berapa, nilai A kan udah ada ya, di WGS 84 atau ellipsoid lainnya. Nah, bujurnya dimasukin, yang mau kita ubah berapa, lalu masukin dikurang dari meridian sentral. Meridian sentralnya bebas, berapapun. Nah, semoga paham lah ya. Kalau nggak nanti silakan ditanya lagi boleh. Jadi bebas nih, kalian mau milih 20, 14, 7, 156, 320, boleh bebas. Tapi konstan. Kalau udah milih satu, ya udah nanti untuk mentransformasi yang lainnya dipakai meridian sentral yang sama. Jadi nggak boleh untuk satu meridian sentralnya 20, yang satu 14. Nanti kan akan berpengaruh pada hasilnya. Hasil X-nya akan berpengaruh nanti. Gitu. Itulah ya kira-kira ya. Nanti bisa dicoba sendiri, nanti kita pakai MATLAB, kita coba nanti kita ubah koordinat Mercatornya dari koordinat di ITERA, dari X, Y, Z yang dapat dari mobile topographer kemarin diubah nanti. Oke. Ya, mungkin terakhir distorsi pada Mercator tadi. Nah, tadi sudah dibilang bahwa Mercator itu sifatnya conform, yaitu mempertahankan bentuk. Nah, jadi untuk membuktikan itu ya kita harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nanti Cauchy-Riemann akan dipelajari. Udah baca belum Cauchy-Riemann sama Bu En kemarin? Masih ingat ya kata-kata Cauchy-Riemann? Ya, udah pernah dengar apa belum? Kemarin tuh dikasih tugas, Pak. Tentang apa tuh? Tentang apa deh, Aderio? Olahraga deh. Apa? Putus. Kedengaran suara ayam doang. Persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann ya? Tentang persamaan Cauchy. Tentang apa? Persamaannya Pak. Iya, Pak. Persamaan Cauchy-Riemann. Oke. Putus. Ya, kalau sudah tahu Cauchy-Riemann alhamdulillah ya, berarti ya. Nanti yang untuk tahu confirm berarti kita harus tahu ini, untuk harus membuktikan sendiri gitu ya. Nanti beda X sama beda Y-nya ya sama dengan nilainya sama dengan A. Nah, untuk tahu si Mercator itu confirm apa enggak ya, harus memenuhi syarat ini, persamaan ini. Nah, dari A-nya ini kan ellipsoid ya, nilainya sekian gitu. Nah, nanti untuk membuktikannya ya itu, nanti kalau kalian sudah transformasi dari si lintang isometrik dan bujur isometrik ke X sama Y, nah kalian masukin persamaan ini, nilainya sama nggak dengan A. Kalau sama berarti sudah confirm, sudah benar Mercatornya. Atau
persamaan ini. Kalau dibagi dia sama dengan minus Y per bujur atau sama dengan 0 kalau dibagi. Dan jika sudah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann berarti dia sudah conform, yang artinya mempertahankan jarak mempertahankan bentuk. Nah, dalam Mercator ini konvergensi gridnya 0. Nah, mungkin sudah belajar ya konvergensi grid ya. Kalau saya jelasin sejam sendiri nanti konvergensi grid ya. Nah, nanti silakan ditonton ulang ya atau dibaca ulang. Yang artinya tidak ada distorsi sudut. Jadi arahnya tetap ya. Tadi yang saya bilang di awal ya. Kalau dia utara ya udah ngikutin peta aja ya. Dia pasti nyampe. Nah, faktor skalanya di ekuator itu satu di kutub tak hingga. Tadi salah ya, tadi saya ngomong 0 ya, 1 ya. Faktor skalanya 1. Nah, sehingga proyeksi Mercator ini sangat bagus untuk daerah ekuator. Di Indonesia sangat bagus tuh kita menggunakan Mercator. Tapi kalau untuk negara yang di kutub di atas, di kutub utara selatan, sangat tidak disarankan untuk menggunakan Mercator. Nah, kan tapi Pak kan nggak semuanya lokasi di Indonesia di garis ekuator Pak. Ya, iya benar. Tapi distorsinya minim. Nah, artinya kalau misalkan dari daerah Aceh atau daerah Kalimantan Utara, itu kan tidak di garis ekuator ya, tapi ya faktor skalanya pasti ada, tapi kecil, tidak sebesar di kutub. Itu aja. Nah, karena meridian dan garis paralelnya berpotongan tegak lurus, maka tidak berubah bentuk. Nah, yang penting tadi berarti kalau kalian sudah ada tugas tentang Cauchy-Riemann sudah aman lah ya. Harusnya anggapannya ya nanti Bu En tinggal melanjutkan saja untuk ininya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini sudah habis materinya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang transverse Mercator. Nah, ini bentuknya beda ya sama yang tadi ya. Kalau transverse Mercator. Nah, tapi sementara kita sampai Mercator dulu ya. Karena kita harus pelan-pelan kalau bahas proyeksi. Oke, ada tanya dulu sebelumnya teman-teman. Ini masih ada anak 19 ya. Nafila, mana Nafila? Nafila Haryadi. Ayo, nggak ada yang tanya nih. Oke, aman kalau nggak ada yang tanya ya. Tapi saya harap sih nggak ada yang tanya karena sudah paham lah ya. Bukan karena inilah dipaham-pahamin aja gitu.